got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come out. Got 3 whole guys to the block. Bitches on my line, you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Maskur MSI selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi studi Islam dan teman-teman yang saya sayangi. Saya di sini sebagai moderator dan sebagai pemateri pada bab pengertian aksiologi. Saya Maulana Umamul Furqon NIM 123 004. Saya Umi Khalifah. Saya akan menjelaskan tentang pengertian ontologi. Secara harfiah, kata ontologi berasal dari bahasa Yunani, yakni on berarti ada atau ontos artinya keberadaan, dan logos artinya pemikiran. Pada masanya, kebanyakan orang belum dapat membedakan antara penampakan dengan kenyataan. Tokoh Thales terkenal sebagai filsuf yang pernah menyimpulkan bahwa air berasal dari 2 atom, yaitu hidrogen dan oksigen. Sehingga sesuatu itu tidak bisa dianggap ada berdiri sendiri. Ontologi berbicara tentang apa? Apabila kita memikirkan sesuatu, maka kita akan memikirkan benda tersebut itu ada atau tidak. Ontologi membahas apa yang kita ketahui dan seberapa jauh kita ingin mengetahui, dan di situ kita akan mempelajari tentang teori yang ada. Menurut Lois O. Katzoff, ontologi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah ontologi bersahaja, sebab segala sesuatu dipandang dalam keadaan sewajarnya dan apa adanya. Dan yang kedua adalah ontologi kuantitatif dan ontologi kualitatif. Ontologi kuantitatif yaitu dipertanyakan mengenai tunggal atau jamaknya. Dan ontologi kualitatif itu berangkat dari pertanyaan apakah yang merupakan jenis kenyataan itu. Dan yang terakhir adalah ontologi monistik, adalah kenyataan itu tunggal adanya, baik keanekaragaman maupun perbedaan dari perubahan dianggap semu belaka. Lalu di sini ontologi mempunyai aliran. Yang pertama aliran monisme, yang kedua aliran dualisme, yang ketiga aliran materialisme, yang keempat adalah aliran idealisme, dan yang terakhir adalah aliran agnostisisme. Saya Vina Hubul Ilma, NIM 123200016. Saya dari Prodi HKI. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu epistemologi. Epistemologi adalah ulasan mengenai hakikat ilmu pengetahuan atau filsafat tentang pengetahuan. Istilah epistemologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu epistem yang berarti pengetahuan dan logos berarti ilmu, ulasan atau teori. Tujuan epistemologi adalah yang pertama menganalisis sesuatu hal untuk memperoleh ilmu, kedua menggambarkan ciri-ciri tertentu dunia secara akurat, ketiga mengkategorikan isi pemikiran manusia, dan yang keempat menentukan jenis mental apa dalam manusia. Saya Maulana Umamul Furqon NIM 123 004. Langsung saja. Pengertian aksiologi. Apa sih pengertian aksiologi itu? Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Jadi, yang ingin dicapai oleh aksiologi adalah hakikat dan manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Aksiologi dapat disimpulkan untuk membahas nilai kegunaan dan mempelajari teori tentang nilai. Dalam aksiologi ada 2 komponen mendasar, yakni etika dalam kurung moralitas dan estetika dalam kurung keindahan. Etika. Aspek yang pertama di dalam aksiologi adalah etika.
diketahui berasal dari Yunani, yakni dari kata ethos yang memiliki arti adat kebiasaan seperti budaya. Istilah lain untuk menyebutkan unsur etika adalah istilah moral. Etika sendiri adalah cabang ilmu filsafat aksiologi yang membahas masalah-masalah moral, perilaku, norma, dan adat istiadat yang berlaku pada komunitas tertentu, sehingga di dalamnya akan membahas mengenai suatu adat kebiasaan yang berlaku di dalam suatu komunitas, misalnya suatu kelompok masyarakat. Saya Sufi Abidin, NIM 123-10158 akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu estetika. Aspek kedua di dalam aksiologi adalah estetika, dan merupakan cabang ilmu filsafat yang berhubungan dengan keindahan, rasa, dan segala hal yang berhubungan dengan perasaan atau penilaian profesional. Dalam estetika, penentuan nilai suatu hal melibatkan rasa atau perasaan sehingga dipengaruhi oleh banyak faktor. Misalnya dipengaruhi oleh suasana hati buruk, maka segala hal dinilai buruk juga. Begitupun sebaliknya. Pesan aksiologi dalam kehidupan manusia yang utama, yaitu memberikan arahan kepada manusia untuk melakukan suatu tindakan ke tindakan yang lebih baik, serta sebagai pembimbing manusia untuk berekspresi melahirkan keindahan atau estetika. Kesimpulan pada keseluruhan materi di atas yaitu ontologi berbicara tentang apa. Apabila kita memikirkan sesuatu, maka kita akan memikirkan benda tersebut atau tidak. Epistemologi adalah sesuatu yang membahas secara mendalam mengenai proses dalam usaha manusia dalam memperoleh ilmu, seperti sumber, struktur, macam metode, dan validasi pengetahuan. Sekian pembahasan materi pada bab ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Saya mohonkan maaf apabila ada kesalahan penuturan pada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.